Sebelum Anda menyaksikan tayangan di channel ini, saya perlu mengingatkan Anda terlebih dahulu. Bahwasannya tayangan video berikut ini tidak diperkenankan bagi orang-orang yang mudah tersinggung dan baperan. Jika Anda seorang yang kritis dan haus akan kebenaran melalui uji validasi data, channel ini sangat tepat untuk Anda. Oleh karena itu, harap dipertimbangkan sebelum Anda melanjutkan. Selamat menyaksikan. Si Irma mau ngapain dia? Buka kameranya Irma. Kak, Buka kameranya dulu. Gimana Kak, Irma? selamat pagi. Pagi ya, apa? Nih Bang RK, Irma itu bukan penghujat, tetapi Irma itu kan diserang sama herdernya Edis. Gak usah Jadi bahas, mereka dulu. gak usah bahas. Yaudah. Irma Urusan Irma kamu nanya dengan nih. saya, urusan kamu dengan saya, gak usah bawa. Oke, Irma mau nanya. Kalau Bang RK nih berarti ikut Tritunggal lah ya, yang 3 itu. Itu udah kalau 3 apanya? 3 Tuhannya. Salah berarti kau. Iya, Kalau pokoknya. kau bilang 3 itu 3 Tuhan, berarti sudah salah kau Irma. Itu yang saya bilang, akhirnya kamu menjadi tersesat, Dek. Ketika kau bilang tri itu adalah 3 Tuhan, itu yang salah. 3 itu bicara tentang pribadi Allah. Pribadi itu bukan pribadi saya, pribadi Irma, pribadi bukan. Tetapi cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Allah yang tak terbatas itu menyatakan diri kepada manusia. Makanya dikatakan sebagai pribadi Irma. Bang RK, kalau di Lukas 4 nomor 8 tuh Yesus itu kan berkata ya, dia berkata engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah, pada dia sajalah kita berbakti. Itu kan siapa Yesus ini kan mengatakan kita tuh harus menyembah Tuhannya dia dan juga mana ada Tuhannya dia di situ. Ini loh menyembah Narasinya bukan gitu Irma. Kalau Yesus bilang sembahlah Tuhannya Tuhan aku, nah itu baru saya percaya. Tapi Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Dan Yesus pun menerima penyembahan sebagai Tuhan dan Allah ketika Rasul Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak menolak, Thomas jangan kau sembah saya Thomas. Saya bukan Tuhan, tetapi Yesus menerima penyembahan itu. Dan pernyataan itu selaras dengan pernyataan yang Irma bawakan dalam Lukas tadi. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus termasuk gak Tuhan dan Allah? Termasuk. Makanya iblis takluk di situ. Iblis tidak berani lagi dengan Yesus. Coba baca ayat selanjutnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kena sihir. Apakah iblis takluk dengan Nabi Muhammad? Iya kan Irma, ketika Yesus dicobai, apakah Yesus takluk kepada iblis? Irma udah tahu, jadi gak usah kamu jelasin ke situ. Ini kan Irma nanya nggak tahu. Ya aku tahu, tahu lah kau. Nah, terus di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu kan Yesus itu mengatakan bahwa celakalah orang yang berseru kepadanya Tuhan itu, ya kan? Betul. Betul, maksudnya gini Irma, orang yang menerima Tritunggal artinya bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia, dia hanya percaya Yesus dan dia menolak Tritunggal, dialah itu yang masuk neraka. Sekarang saya tanya, saya percaya Yesus sebagai Mesias. Irma percaya nggak Yesus sebagai Mesias? Kalau Irma percayanya, Irma Islam ya, Irma percayanya Isa Al-Masih. Iya, ya. Isa Al-Masih sebagai Mesias nggak? Ya, sebagai Rasul. Nah, sebagai Mesias. Tetapi bedanya Isa Al-Masih Irma percaya dengan saya itu berbeda. Karena Irma percaya Isa sebagai Mesias tetapi tidak percaya Tritunggal. Cara Allah menyelamatkan Irma. Berbeda dengan saya percaya Yesus sebagai Mesias, tapi saya percaya Tritunggal. Bagaimana cara Allah menyelamatkan saya lewat firman-Nya dan dalam persatuan Roh Allah yang kudus itu yang beserta saya sekarang. Makanya saya masuk surga. Jadi orang yang percaya Yesus tetapi menolak Tritunggal, itulah yang dinubuatkan dalam Matius 7 yang Irma bawakan. Aku tidak mengenal engkau. Apakah termasuk Irma?
Mungkin karena Irma tidak percaya Tritunggal, tidak masuk dalam bagian dari kasih Allah itu. Tapi kan ini kan yang berseru kepadanya Tuhan Irma Ya nggak orang berseru. Kristen. Iya, kalau orang Islam kan nggak ada yang berseru-seru bahwa Yesus itu Tuhan gitu Nah. kan. Tapi di sini kan yang berseru-seru Tuhan kan. Nah, orang yang Kalian percaya. kan lingkungan orang Kristen itu sendiri Betul. kan. Ini ayat memang dinubuatkan untuk orang Kristen yang menolak ajaran gereja, ajaran para rasul. Betul. Saya nggak menampik itu. Nah, orang yang percaya Yesus tetapi menolak Tritunggal saja masuk neraka, apalagi Irma. Berarti Yesus punya kuasa memasukkan orang di neraka kan? Ayat itu Irma? Iya kan? Itu kan ayat itu kan Yesus punya kuasa memasukkan orang ke neraka. Orang yang percaya Yesus yang lain yang salah saja masuk neraka, apalagi Irma yang tidak percaya Yesus. Ini yang berbahaya Irma. Irma bakal masuk neraka nggak? Tidak ada di situ Yesus mengatakan dia masuk neraka, tetapi aku tidak mengenal engkau hanyalah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan. Iya, pembuat kejahatan nih, saja. Kau lihat ini Irma, ini masuk dalam api nih Irma. Ini Yesus punya kuasa nih. Dan ini ayat pasal 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pastilah ditebang dan dibuang dalam api. Berarti Yesus punya kuasa memasukkan Irma ke dalam api. Begitu pula dengan orang Kristen, iya. Begitu pula orang Kristen yang menolak Tritunggal, dimasukkan ke dalam api. Ngarang kau RK. Iya, orang Kristen aja kan dimasukkan dalam api, apalagi Irma. Irma, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Coba kamu baca lagi di Ulangan 18 nomor 18 itu siapa yang berkata di situ? Mana Ulangan 18 ayat 18 itu adalah ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Ulangan 18 ayat 18. Dan itu nubuatan tentang Yesus Kristus, bukan Muhammad. Siapa dulu yang ada Musa sama Yesus itu siapa dulu yang lahir? Yesus dong. Yesus kan dari kekal hingga kekal. Bukan. Muhammad kan nggak pernah ada Irma. Muhammad itu kan Musa nggak pernah kenal Nabi Muhammadmu. Iya, nggak kenal. Kalau Nabi Musa mengenal Nabi Muhammad, sudah pasti Irma, saya pasti masuk Islam. Masalahnya Nabi Musa tidak pernah kenal Muhammad. Tapi Irma nih seneng sama Bang RK. Kalau Bang RK nih sebenarnya menghujat di dalam Islam. Tapi Bang RK nih kalau berdebat sama orang Kristen sendiri selalu istighfar, la ilaha illallah. Kapan kau masuk Katolik, Irma? Udah masuk Katolik aja lah kau. Sebenarnya Bang RK pandai. Karena gini Irma, sebelum adanya Islam, Katolik itu atau Ritus Timur atau apa itu sudah ada. Ya, iya, tapi jadi itu kan bahasa Arab. Ritus Timur itu sebelum Islam mengucapkan Astaghfirullahaladzim, itu Ritus Timur sudah mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Itu sudah diucapkan sama orang Katolik pada zaman itu, Irma. Tapi ya, yang Irma lihat ke Bang RK nih bisa semua kayak bisa artinya la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah astagfirullahalazim la haula wala quwata illa billah. Karena gereja Katolik sudah terlebih dahulu mengucapkan itu, Irma. Tapi kenapa Bang RK ini tidak menerima Islam gitu? Karena memang Yesus tidak pernah mengatakan, ya maaf ini perspektif Alkitab, tidak pernah menyatakan Muhammad sebagai nabi dan kebenaran dalam Islam. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi kalau Irma nih melihat ini nih akan ada Nabi Ulangan 18 nomor 18. Ya itulah Yesus. Karena Yesus sebagai nabi juga. Iya, itu siapa yang mengatakan itu tuh siapa? Ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mencatatlah Taurat itu. Oh, ini perkataan apa sih Allah Tuhan lah, Tuhan yang besar, ilham dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mencatat ilham itu. Lalu dia mencatat bahwa Ulangan 18 itu akan datang seorang nabi, dan nabi itu adalah yang memiliki kesamaan, yaitu Yesus. Yesus adalah nabi, tapi nabi yang berbeda dari nabi-nabi lain. Nabi yang sudah ada sebelum dunia ada, Irma.
Yohanes 17 ayat 3, Yesus sudah ada sebelum dunia ada, dikatakan utusan. Muhammad kan tidak ada sebelum dunia ada. Saya masih memandang kamu ini jiwa loh, Irma. Meskipun orang di bawah mencecar kamu, ya saya sebagai orang Katolik enggak, saya enggak usah bahas-bahas herder. Itu bahasa yang kurang bagus. Jadi gini Irma, ya. Saya ini Irma, walaupun orang mencercar kamu, saya masih memandang kamu sebagai jiwa. Karena pandangan kami gereja Katolik, semua orang itu adalah jiwa yang harus diselamatkan, harus mengenal kebenaran. Makanya dalam katekismus gereja Katolik itu ada menuliskan bahwa masih ada secercah harapan bagi kalian-kalian semua untuk mengenal siapa Allah. Kita nggak tahu, Tuhan itu pintar membolak-balikan hati. Irma memang dikatakan penghujat, benar, Irma menghujat. Tapi ada pengampunan. Yesus bilang 70 kali, 7 kali pengampunan, Irma. Kami mengampuni enggak? Mengampuni. Karena kami ingin mencapai titik kesempurnaan seperti Kristus yang betul luar biasa mengampuni orang. Kami ingin seperti Yesus yang betul-betul mengasihi. Soalnya gini ya, Irma naik ke tempat Bang RK nih, Irma juga melihat statement orang lain gitu, orang Kristen ini sebagai apologet, tapi kok omongannya lari-lari. Sebab itu kalau Irma nih menuju ke Bang RK nih, Bang RK nih kayak konsisten dengan omongannya, dari A nih tetap A dan kekeh terus A gitu. Tapi ada seseorang ini dia nggak kekeh, tapi omongannya itu lari-lari seperti apa ya, kalau kita ya, dia itu tersangka saat diinterogasi itu kadang jawabannya A, kadang B gitu. Nah sebab itu Irma, nih orang kok makin buat kayak udahlah Kak, ada suster di bawah, mau nggak? Biar saya suruh kau DM suster, biar kau belajar sama suster lah. Gitulah Irma. Biar kau mau nggak? Yang nonton saya ini banyak suster, banyak romo pasal kau sama suster lah. Gitu. Irma nggak sakit, ngapain Irma? Suster itu bukan suster yang ada di rumah sakit, Irma. Ini ada suster-suster orang Katolik, artinya biarawati itu di bawah, supaya perempuan dengan perempuan. Gitu Irma, ada biarawati di bawah, Irma, kau bisa di situ. Ada suster banyak nonton di bawah, mau nggak kau? Ku kenalkan sama suster kau. Orang Irma mau nanya bukan mau berobat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasih dia pintar. Kau dengar dulu Irma, biarawati itu beda dengan suster. Maksudnya suster itu berbeda. Ada suster bidan perawat, ada suster yang biarawati, yang betul-betul melayani untuk Tuhan, betul-betul mereka datang melayani Tuhan gitu, gereja gitu Irma, bukan suster yang di rumah sakit. Ngerti gak? Nggak usah marah ya. Ya sudah, Irma udah nanyanya nanti ya. Kalau ada yang Irma mau tanyain, Irma tanya lagi ya. Irma lagi. Irma ya. Saya nggak akan menjudge kamu Irma. Ya. Selamat pagi Bang RK. Turunin Irma, turunin. Ya, selamat pagi juga. Ya, Tuhan memberkatimu ya, mengampunimu. Diskusi Irma dan RK memperlihatkan dengan jelas bagaimana perbedaan teologis tidak hanya menyentuh aspek doktrin, tetapi juga menyangkut klaim kebenaran dan keselamatan. Pertanyaan Irma yang tampak sederhana, apakah Tritunggal berarti 3 Tuhan, sebenarnya membuka perdebatan yang jauh lebih mendasar tentang cara memahami keesaan Allah dan posisi Yesus dalam iman Kristen. RK sejak awal menegaskan bahwa Tritunggal bukanlah 3 Tuhan, melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Ia memandang pemahaman Irma yang mengaitkan Tritunggal dengan konsep 3 Tuhan sebagai kesesatan. Di titik ini terlihat bahwa perbedaan bukan sekadar pada kesimpulan, tetapi pada kerangka berpikir teologis yang digunakan masing-masing pihak. Apa yang dianggap klarifikasi oleh RK justru dipahami Irma sebagai kontradiksi terhadap prinsip keesaan Tuhan. Irma kemudian mengajukan Lukas 4 ayat 8 yang menegaskan bahwa penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan Allah.
Ayat ini digunakan untuk memperkuat pandangannya bahwa penyembahan kepada selain Allah adalah keliru. Namun, RK merespons dengan membawa ayat-ayat lain, seperti pengakuan Rasul Thomas kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku," yang tidak ditolak oleh Yesus. Baginya, penerimaan penyembahan oleh Yesus menjadi bukti kuat akan keilahiannya. Disinilah terlihat perbedaan metode penafsiran. RK menggabungkan berbagai teks Perjanjian Baru untuk membangun satu kesimpulan teologis yang utuh, sementara Irma menekankan prinsip dasar tauhid yang tidak memberi ruang bagi pemaknaan ilahi pada manusia. Perdebatan ini menunjukkan bahwa konflik bukan terletak pada ayat semata, melainkan pada asumsi dasar tentang siapa Yesus itu sejak awal. Ketegangan diskusi semakin meningkat ketika RK mengaitkan Matius 7 ayat 22-23 dengan isu keselamatan. Ia menegaskan bahwa orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi menolak Tritunggal, yang ia pahami sebagai inti ajaran gereja, akan ditolak dan masuk neraka. Dalam pandangannya, pengakuan terhadap Tritunggal bukan sekadar doktrin tambahan, melainkan syarat mutlak keselamatan. Pernyataan ini menempatkan Tritunggal sebagai batas pemisah yang tegas antara dikenal dan tidak dikenal oleh Tuhan. Bahkan, RK membandingkan posisi Irma yang memandang Isa Al-Masih sebagai Rasul, bukan Mesias ilahi, sebagai posisi yang semakin jauh dari keselamatan menurut keyakinannya. Dengan logika ini, penolakan terhadap Tritunggal bukan hanya kesalahan teologis, tetapi konsekuensi eskatologis yang serius. Irma di sisi lain mencoba mengoreksi penerapan ayat Matius 7 ayat 22-23 dengan menegaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang Kristen, bukan kepada umat Islam. Menariknya, RK menyetujui hal ini, namun justru memperkuat argumennya. Jika orang Kristen yang salah memahami Yesus saja bisa masuk neraka, maka orang yang tidak percaya Yesus dalam pengertian Tritunggal seperti Irma lebih lagi berada dalam posisi tersebut. Dari sini, RK menyimpulkan bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi, termasuk kuasa untuk menghakimi dan memasukkan manusia ke neraka. Narasi ini memperlihatkan bagaimana dialog teologis dapat bergeser dari upaya saling memahami menjadi klaim eksklusif tentang keselamatan. Diskusi tidak lagi berhenti pada siapa Yesus menurut teks, tetapi berkembang menjadi siapa yang berhak selamat dan siapa yang pasti binasa. Di titik ini, perdebatan menjadi bukan hanya soal iman, melainkan juga soal otoritas untuk menentukan nasib akhir manusia. Pada akhirnya, dialog ini mencerminkan tantangan besar dalam diskusi lintas iman. Ketika keyakinan pribadi dijadikan standar mutlak untuk menilai orang lain, ruang dialog perlahan menyempit. Perbedaan teologi yang seharusnya dapat menjadi ruang refleksi justru berubah menjadi garis pemisah yang kaku. Pertanyaannya kemudian bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi apakah dialog semacam ini masih memberi ruang bagi kerendahan hati dan pencarian kebenaran yang jujur? Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.